Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai setengah putaran pada teorema 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Nah, untuk anggota kelompok kami, saya sendiri Iva Mutiara Sani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Kemudian rekan saya Marsaini Sekarikinanti dengan 3 digit NIM terakhir 127. Dan yang terakhir Miftah Nur Mahfiro dengan 3 digit NIM terakhir 145. Langsung saja, yang pertama yaitu teorema 4.4. Nah, teorema 4.4 ini begini. Satu-satunya titik tetap dalam HP putaran adalah titik P sendiri, sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, jadi untuk membuktikan teorema 4.4 ini kita akan membuktikan dua, yaitu yang pertama titik tetap dan garis tetap. Nah, yang pertama yaitu titik tetap. Kita andaikan ada titik A sedemikian hingga setengah putaran dari A itu sama dengan A, dengan A tidak sama dengan B. Nah, tadi A tidak sama dengan B, jadi kan A di sini, B di sini, kan tidak sama dengan B, jadi berbeda kan. Nah, kemudian ada titik A ini kan, sedemikian hingga setengah putaran dari A itu sama dengan A. Setengah putarannya itu di sini, jadi A absennya itu di sini, hasil dari setengah putarannya. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran, jika setengah putaran A sama dengan A absen, maka P adalah titik tengah A absen. Nah, jadi P adalah titik tengah AA. P ini titik tengah dari AA. Absen di sini. Absen di sini kan maka P adalah titik tengah dari AA karena tadi A absennya itu kan ini kan sama dengan A. Jadi di sini A-nya. Nah, kemudian P adalah titik tengah dari AA. AA itu kan dua titik yang sama, titik A dan titik A. Maka A itu adalah sebuah titik tunggal, yaitu A itu sendiri kan. A luas garis A, si A dan A berarti kan di sini, jadi kan titik tunggal. Itu merupakan sifat geometri. Nah, titik tengah dari A adalah A itu sendiri, karena A dan A itu kan apa ya? Titik A. Kayak kita itu, misal A itu saya dan A itu juga saya, jadi titik tengahnya dari saya ya saya itu sendiri gitu. Nah, jadi titik tengah dari adalah A itu sendiri. Nah, jadi menghasilkan P sama dengan A. Nah, ini kontradiksi dengan pengandaian. Pengandaiannya kan A tidak sama dengan P. Nah, karena terdapat kontradiksi, maka pengandaian salah, harusnya A sama dengan P. Harusnya A sama dengan P. Jadi terbukti bahwa satu-satunya titik tetap adalah setengah putaran. Satu-satunya titik tetap dalam setengah putaran adalah titik P sendiri. P lagi kan. Kemudian untuk yang pembuktian kedua yaitu garis tetap, kita ambil sebarang garis G yang melalui P, misal titik P di sini. Ini garis G melalui P kan. Ini garis G. Nah, kita ambil sekarang sebarang titik A elemen G, misal kita ambil titik A di sini. Kan sekarang kan suatu garis itu kan mengandung tak hingga banyak titik, jadi kita ambil di mana saja itu terserah. Kita ambil di sini. Nah, jika A sama dengan P, maka setengah putaran dari P itu sama setengah putaran dari A itu sama dengan P hingga setengah putaran A itu elemen G. P adalah titik tetap. P kan titik tetap. Jadi kalau A sama dengan P, A sama dengan P berarti kan A di sini seperti definisi tadi, maka setengah putarannya ya P itu sendiri. Nah, P ini kan berada pada G. Ini kemudian yang keempat, jika A tidak sama dengan P, nah jika A tidak sama dengan P, A-nya di sini, maka ada A absen sama dengan setengah putaran A. Kemudian hingga P titik tengah dari A absen. Nah, ini titik A ini ketika di setengah putaran
titik P itu menghasilkan kan A aksen di sini. Nah, aksen ini kan elemen G. Nah, A aksen elemen G dan P itu titik tengah dari A aksen. Definisi setengah putaran. Nah, jadi titik A, P, dan A aksen itu segaris. Kata sifat titik tengah tadi kan. Dan definisi juga. Kemudian definisi setengah putaran. Nah, kemudian jadi A elemen G, P elemen G, dan A aksen juga elemen G. Nah, karena semuanya mengandung elemen G, maka garis yang menghubungkan titik A dan P adalah garis G. Jadi dari ini dua buah titik dapat dibuat tetap satu garis. Nah, dari titik A dan titik P ini dapat dibuat tetap satu garis. Garisnya G itu tadi. Nah, A aksen berada pada garis yang sama dengan A dan P, maka A aksen elemen G. Jadi kan A, P, A aksen itu kan garis. Jadi A, P ini merupakan garis G. Nah, ketika garis kan tidak ada batasannya. Nah, ketika garis G dipanjangkan, maka kan ada A aksen di situ ya. Karena tadi kan A, P aksen itu garis. Jadi A aksen elemen G. Nah, karena setiap A elemen G berlaku setengah putaran A elemen G, maka setengah putaran garis G terhadap titik P itu sama dengan G, yang mana garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Titik P tadi kan titik tetap. Jadi garis-garis yang melalui titik P ini juga disebut garis tetap. Nah, karena setengah putaran G terhadap titik P itu sama dengan garis G sendiri, maka tiap garis yang melalui titik P adalah garis tetap. Nah, dari sini garis tetap dan titik tetapnya itu sudah terbukti. Nah, karena dua tujuan kita yang akan dibuktikannya tadi sudah terbukti, maka teorema 4.4 ini terbukti. Satu-satunya titik tetap adalah setengah putaran. Dalam setengah putaran adalah titik P sendiri, sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, pada teorema 4.5 yaitu HA sama dengan MG, MK jika G tegak lurus dengan K dan G berpotongan dengan titik K di titik berpotongan dengan garis K di titik A. Nah, tujuan dari pembuktian ini itu untuk membuktikan bahwa komposisi pencerminan pada dua garis yang saling tegak lurus sama dengan setengah putaran di titik potong kedua garis tersebut. Nah, kita akan membahas yaitu teorema 4.5 ini menghubungkan antara pencerminan refleksi dan setengah putaran rotasi 180 derajat. Yang pertama yaitu ada HA sama dengan MG, MG sama dengan HA sama dengan MG, MK. Jika garis G tegak lurus dengan garis K, anggaplah ini garis K, dan garis G berpotongan dengan K di titik A. Nah, jika kita mencerminkan sebuah titik terhadap garis K, garis G berpotongan dengan K di titik A. Lalu hasilnya dicerminkan lagi terhadap garis G, maka hasilnya itu sama persis jika kita memutar titik awal sejauh setengah putaran mengelilingi titik A. Nah, langkah pertama dalam pembuktian ini yaitu kita sepakati dulu, anggaplah garis G ini sebagai sumbu X dan garis K ini sebagai sumbu Y. Dan titik potongnya titik A menjadi titik pusat asal yaitu 0,0. Nah, sekarang sudah ada titik koordinatnya. Kemudian pertama kasus titik P bukan titik pusat. Sekarang kita ambil sebuah sembarang titik, ambil saja titik P dengan koordinat X, titik Y. Nah, titik P ini bukan titik pusat A. Sekarang kita akan membuktikan lewat dua cara dan melihat apakah hasilnya sama. Cara pertama yaitu melakukan setengah putaran HAP. Jika kita memutar P, XY sejauh 180 derajat mengelilingi pusat A 0,0 di mana akan menjadi titik tengah antara P asli dan bayangannya. Jika P di kanan atas XY, maka bayangannya harus berada di kiri bawah, yaitu koordinat P aksen min X, min Y. Nah, kemudian cara kedua yaitu dengan melakukan pencerminan MG, MK, P. Yang pertama, cerminkan terhadap garis K yaitu sumbu Y
ambil titik P XY, cerminkan terhadap sumbu Y, yaitu garis K. Bayangannya akan melompat ke sebelah kiri. Nah, titik P X, Y menjadi P aksen negatif X, Y. Jadi, nilai X-nya berubah menjadi negatif dan Y-nya tetap. Kemudian yang kedua, cerminkan hasilnya terhadap sumbu G, terhadap garis G yaitu sumbu X. Nah, sekarang ambil titik P aksen negatif X, Y, lalu cerminkan terhadap sumbu X ini. Nah, titik ini akan melompat ke bawah. Nah, letaknya menjadi P aksen min X, min Y. Jadi, nilai X-nya tetap yaitu negatif X dan Y-nya berubah dari positif menjadi negatif. Nah, MK, P yaitu MG min X, Y merupakan hasil pencerminan pertama terhadap K dan P aksen min X, negatif X, negatif Y merupakan pencerminan kedua terhadap G. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, keduanya menghasilkan koordinat yang sama persis, yaitu negatif X, negatif Y. Jadi untuk titik P yang bukan titik A, terbukti bahwa HA sama dengan MG MX. Kemudian dengan bukti bagian kedua yaitu kasus istimewa titik P adalah titik A. Nah, bagaimana jika titik P yang mau kita transformasikan itu ternyata tepat berada di titik pusat itu, pusat A ini sendiri, setengah putaran. Jika kita memutar titik pusat mengelilingi dirinya sendiri, ya titiknya ini tidak berpindah, tetap di A. Jadi HA sama dengan A. Kemudian dengan menggunakan pencerminan, garis K dan G berpotongan di titik A. Artinya titik A terletak pada kedua garis tersebut. Nah, cerminan titik A terhadap garis K hasilnya tetap A, karena A menempel di garisnya. Lalu, cerminan hasilnya A terhadap garis G hasilnya juga tetap A, jika komposisi pencerminannya. Jadi, komposisi pencerminannya pun menghasilkan A. Nah, karena keduanya sama-sama menghasilkan titik A, maka untuk kasus ini pun, teori ini belum terbukti benar. Teori kita terbukti benar. Nah, dari kesimpulan dari teorema 4.5 yaitu berdasarkan pembuktian pada kedua kasus tadi, untuk titik di mana saja dan untuk titik tepat di pusat, teorema 4.5 itu terbukti benar bahwa setengah putaran pada titik A adalah sama dengan komposisi pencerminan berturut-turut pada dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Pada teorema 4.6, di sini misalkan ada HA, yaitu sebarang setengah putaran berpusat pada A, dan S merupakan sebarang garis, dan S aksen itu merupakan setengah putaran dari S berpusat pada A. Nah, di sini jika A anggota S, maka S sama dengan S aksen, dan jika A bukan anggota dari S, maka S aksen sejajar dengan S. Nah, untuk pembuktian dari teorema 4.6 ini, kita terdapat dua kasus yang harus ditujukan kebenarannya, yaitu untuk kasus pertama jika A merupakan anggota dari S, dan yang untuk kasus kedua yaitu A bukan anggota dari S. Nah, untuk kasus yang pertama kita ambil HA sebagai sebarang setengah putaran dan S sebarang garis, dan ada S aksen merupakan setengah putaran S berpusat pada A. Nah, lalu ada diketahui A anggota dari S. Di sini terdapat suatu garis T yang melalui titik A dan tegak lurus dari S. Ini didapat dari aksioma garis. Kemudian ada setengah putaran berpusat pada titik A, itu merupakan titik pencerminan dari T dan garis S. Nah, selanjutnya ada S aksen sama dengan setengah putaran S berpusat pada titik A yang sama dengan pencerminan dari titik pencerminan hasil pencerminan dari S dari garis T. Nah, dari sini didapat bahwa pencerminan S dari garis T itu sama dengan S itu sendiri. Maka didapat S sama dengan S aksen ini dari langkah 5 dan 6. Nah, di sini terbukti bahwa setengah putaran berpusat pada A itu dengan S-nya sebarang garis dan S aksen didapat setengah putaran S berpusat pada titik A dengan
A-nya itu merupakan anggota dari S, maka S sama dengan S aksen. Nah, untuk kasus yang kedua, A bukan anggota dari S. Nah, untuk memahami pada kasus yang kedua ini, kita dapat mengkonstruksikannya pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu setengah putaran berpusat pada A, kita ambil sebarang setengah putaran itu, dan S merupakan sebarang garis, serta S aksen merupakan hasil dari setengah putaran berpusat pada A. Nah, di sini untuk kasus yang kedua, A bukan anggota dari S. Kita ambil sembarang titik P dan Q merupakan anggota dari S, dengan P tidak sama dengan Q. Nah, di sini sebuah garis S yang di dalamnya terdapat anggota yaitu P dan Q, di mana P dan Q ini tidak sama. Kemudian P aksen adalah hasil setengah putaran yang berpusat pada titik A. Nah, ini P aksen ini merupakan hasil setengah putaran dari P berpusat pada titik A. Nah, didapat juga Q aksen, kita masukkan Q aksen hasil setengah putaran dari Q berpusat pada titik A. Nah, didapat S aksen itu garis X aksen dari konstruksi titik P aksen dan Q aksen, didapat garis S aksen. Nah, selanjutnya terbentuk sebuah jajar genjang PQ, P aksen, Q aksen dengan diagonal P aksen dan Q aksen yang berpotongan di A. Ini kita dapat sebuah jajar genjang PQ, P aksen, Q aksen yang diagonalnya itu yaitu P aksen P dan Q aksen Q. Ini diagonalnya berpotongan pada titik A. Nah, di sini kita tahu bahwa PQ, ruas garis PQ dan ruas garis Q aksen P aksen itu sejajar. Ini dari sifat jajar genjang. Terus, nah dari kesejajaran itu kita tahu bahwa X aksen dan garis X aksen ini dan garis S itu sejajar. Nah, dari sini terbukti bahwa setengah putaran A dan S sebagai sebarang garis didapat S aksen yaitu hasil setengah putaran dari S berpusat pada titik A dengan A bukan anggota dari S, maka S aksen sejajar dengan S. Berdasarkan pembuktian yang dilakukan pada kasus pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa setengah putaran berpusat pada titik A dengan S sebarang garis dan S aksen merupakan hasil dari setengah putaran garis S terhadap titik A, dengan jika A anggota S, maka S sama dengan S aksen, dan jika A bukan anggota dari S, maka S aksen itu sejajar dari S. Oke, lanjut teorema 4.7. Yang mana teorema 4.7 ini berbunyi komposisi setengah putaran dengan titik pusat berbeda tidak mempunyai titik tetap. Nah, maksud dari teorema 4.7 ini, misalkan kita mempunyai dua titik pusat yang berbeda, misal titik A dan B. Nah, jika kita melakukan setengah putaran terhadap titik B, maka hasilnya itu ketika kita putar lagi terhadap titik A, maka hasil akhirnya pasti bergeser, tidak tetap kembali ke B, tidak tetap kembali ke hasil setengah putaran terhadap titik B yang tadi. Nah, misalnya ini ada titik A, misalnya ini ada titik A, kemudian ini ada titik B. Nah, ini merupakan titik pusat. Nah, kemudian ambil sebarang titik, misal kita ambil titik P di sini. Nah, ketika titik P ini kita lakukan setengah putaran terhadap titik B, maka akan menghasilkan titik aksen. Nah, dari sini. Nah, dari definisi setengah putaran dan teorema sebelumnya, ketika kita melakukan setengah putaran, maka jarak titik P ini terhadap titik B itu sama dengan jarak titik B terhadap hasil setengah putaran. Jadi ini sama dengan ini. Nah, kemudian P aksen ini kita lakukan setengah putaran lagi terhadap titik A, maka akan menghasilkan P aksen. Ini P aksen. Nah, dari sini kita lihat titik kan komposisinya kan titik pusat yang berbeda. Titik pusatnya kan berbeda A dan B. Nah, dari titik P ini kita PB kan jadi gini. Nah, kemudian kita lakukan setengah putaran lagi. Hasil akhirnya di sini, enggak kembali ke sini. Kalau misal titiknya sama itu kan kembali ke sini lagi ya. Nah, ini P aksen A, P aksen ini jaraknya juga sama.
karena definisi atau teorema sebelumnya. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita yang pertama, misalkan T sama dengan AB. Nah, kita ambil sebaran titik A. Gambarnya sama ya, seperti ini. Ini aku gambar lagi. Dua titik pusat yang berbeda A dan B. Nah, kemudian kita tarik garis T pada titik AB yang melalui titik AB. Misalkan garis ini lurus. Nah, kemudian kita tarik garis R garis melalui A yang mana tegak lurus dengan T, dan S garis melalui B tegak lurus T. Nah, seperti gambar ini. Kita gambar garis, ini kan garis T. Nah, kita tarik garis R yang melalui A. Di sini, F, dan S. Nah, kita akan membuktikan tidak ada titik yang tetap. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, garis R ini kan tegak lurus dengan garis T, dan S itu tegak lurus dengan B. Ini kita tandai ini. Nah, kemudian dari teorema 4.5 bahwa hasil dari setengah putaran itu kan hasil kali 2 pencerminan. Nah, misal ini setengah putaran A, maka hasil dari pencerminan garis R dengan garis T. Kan dari teorema 4.5 kan menghasilkan setengah putaran A itu sama dengan 2 kali pencerminan. Yang pertama ini pencerminan terhadap garis R dengan sumbu R, yang kedua ini dengan sumbu T. Nah, kemudian untuk yang setengah putaran terhadap titik B dengan pusat B itu menghasilkan garis T, pencerminan garis T dikali dengan pencerminan dengan sumbu S. Nah, kemudian dari kedua setengah putaran tadi ini kita gabungkan kan menjadi ini. Kita komposisikan. Nah, komposisi itu kan dari belakang ke depan. Dari langkah 4 ini kita dapat pencerminan dengan sumbu R dikali pencerminan sumbu T dan pencerminan sumbu T itu dikali ini tutup kurung dikali pencerminan dengan sumbu S. Hasil 2 kali setengah putaran. Nah, ini kan asosiatif ya, jadi kan bisa dipindah-pindah, ini kurungnya saya geser ke sini. Nah, kemudian ini kan dikali ini kan sama. Dari langkah 5 ini menghasilkan pencerminan R buka kurung pencerminan sumbu T dikali pencerminan sumbu T itu tutup kurung dikali pencerminan S. Jadi kurungnya digeser lagi ke MT kali MT. Nah, pencerminan terhadap garis yang sama sebanyak 2 kali kan akan menghasilkan titik ke posisi semula. Nah, ini kan ada pencerminan garis T dengan garis T, maka ini akan menghasilkan titik semula. Nah, karena menghasilkan titik semula, maka identitas. Nah, jadi ketika MT dikali MT itu akan menghasilkan tidak ada perubahan. Itu akan menghasilkan dengan itu sendiri. Nah, jadi ini MR dikali identitas dikali MS. Nah, karena MR dikali dengan identitas itu kan tidak akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi tidak mengubah nilai tersebut. Maka kita bisa menyederhanakan lagi dengan menghapus I, sehingga setengah putaran terhadap pusat A dikali setengah putaran terhadap pusat B itu sama dengan pencerminan dengan garis R dikali pencerminan S. Jadi komposisi 2 setengah putaran ini itu sebenarnya sama saja dengan melakukan 2 kali pencerminan pada garis R dan S yang sejajar. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi pergeseran translasi. Kayak seperti ini ya. Kan P di setengah putaran terhadap D. Menggantikan P aksen. Setengah putaran lagi terhadap A. Jadi P aksen. Nah, P asalnya kan di sini. P akhirnya di sini. Itu kan digeser ya. Beda. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita andaikan ada titik tetap, yaitu K. Jadi kita andaikan komposisi setengah putaran dengan pusat A, setengah putaran dengan pusat A dikomposisikan dengan setengah putaran dengan pusat B.
pada titik K itu sama dengan K. Nah, akibat dari pengandaian ini, itu kan setengah komposisi ini K sama dengan pencerminan R kali pencerminan S titik K. Nah, ini kan tadi di langkah 8 itu kan ada ini setengah putaran A dikomposisikan dengan setengah putaran B itu sama dengan pencerminan terhadap R, pencerminan dengan sumbu R dikali dengan pencerminan dengan sumbu R. Nah, maka itu kita masukkan ke sini jadinya K, kemudian pengandaian ini kan ini sama dengan K, jadi sama dengan setengah putaran dengan titik pusat A dikomposisikan dengan setengah putaran dengan titik pusat B. Jadi K itu sama dengan pencerminan R dikali pencerminan S pada titik K sama dengan K. Nah, dari sini itu kedua ruas kiri, kedua ruasnya itu dari kiri dikalikan dengan pencerminan R. Jadi pencerminan R dikali MS K sama dengan MR K. Nah, kemudian dari langkah 10 ini itu kan kita punya ini ya, MR kali ini itu sama dengan pencerminan R dari titik K. Nah, pencerminan K, titik K ini kan yang di sini tuh kan K sama dengan pencerminan R kali pencerminan S dari titik K. Jadi ini kita masukkan ke K ini sehingga menjadi MR kali MS dari titik K. Nah, seperti langkahnya tadi, ini kan ada perkalian pencerminan yang sama. Nah, itu kita kelompokkan ini menjadi pencerminan pencerminan R, pencerminan dengan sumbu S dikali pencerminan dengan sumbu S dikali pencerminan ini. Kemudian hasil kali dua pencerminan itu kan pencerminan itu sendiri, jadi kan identitas karena tidak mengubah nilainya, jadi menghasilkan identitas. Jadi dari langkah 12 ini menghasilkan di ruas kanannya ini menghasilkan identitas kali MS titik K. Ini tetap. Kemudian dari identitas dikali dengan pencerminan sumbu S itu kan menghasilkan itu sendiri, jadi menghasilkan MS sehingga kita tulis MS. Nah, di awal di langkah 10 ini kan kita punya MRK itu sama dengan MR kali ini. Nah, sehingga ini kita ganti dengan pencerminan RK. Sehingga hasil pencerminan dengan sumbu R terhadap titik K itu sama dengan pencerminan sumbu S terhadap titik K. Kita dicerminkan dengan sumbu S, yang ini K dicerminkan dengan sumbu S. Nah, K dicerminkan terhadap sumbu R itu kan menghasilkan K aksen. Nah, kemudian yang ini juga menghasilkan K aksen. Nah, kan sama-sama menjadi menghasilkan K aksen. Jadi K aksen sama dengan pencerminan titik K dicerminkan dengan sumbu R dan sama dengan ini. Nah, dari sini kita akan dapat K aksen. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita andaikan K aksen tidak sama dengan K, maka S dan N merupakan sumbu K aksen. Nah, berdasarkan definisi pencerminan itu kan misal K aksen tidak sama dengan K, K aksen tidak sama dengan K, maka K itu kan tidak berada pada garis pencerminannya. Misalkan di sini, ini garis pencerminannya T, misal K dicerminkan terhadap garis T, maka hasilnya kan K aksen di sini. Nah, maka S dan R itu merupakan sumbu K aksen. K aksen ini di sini, maka S dan L merupakan sumbu K aksen. Nah, berdasarkan aksioma ketegak lurusan itu kan K aksen hanya mempunyai satu sumbu simetri, yaitu misal di kasus ini kan T, jadi sumbu simetrinya itu cuma T. Nah, jadi langkah 18 karena K aksen hanya punya satu sumbu simetri, maka S sama dengan R, garis S itu sama dengan garis R. Ini kan andaikan K aksen tidak sama dengan K, maka S adalah sumbu K aksen. Karena ini kan K aksen itu sama dengan pencerminan ini. Ini kan sama ya. Jika K aksen tidak sama dengan K, maka K ini tidak berada pada garis R dan K juga tidak berada pada garis S.
di luarnya, sehingga S sama dengan R. Nah, hal ini kontradiksi dengan dua garis berbeda yang tegak lurus. Yang dari awal ini, kita kan tadi ngambil R tegak lurus dengan T, S tegak lurus dengan T. Nah, maka kontradiksi. Nah, kemudian yang kasus, jadi komposisi setengah putaran pusat A dikomposisikan dengan setengah putaran dengan pusat B, berarti titik K tidak sama dengan K aksen, atau dengan kata lain tidak mempunyai titik tetap. Nah, kemudian untuk kasus yang K sama dengan K aksen. Nah, karena K sama dengan K aksen, maka titik K dicerminkan terhadap R itu menghasilkan K, dan titik K dicerminkan terhadap S itu sama dengan K. Nah, jadi ini kan berdasarkan definisi pencerminan, dan langkah 15 kan ini sama. Jadi K itu berada pada R dan K itu berada pada S. Nah, karena K berada pada R dan K berada pada S, maka ini kontradiksi dengan R sejajar. Jadi karena K kan nggak mungkin ya, K berada di R dan berada di S. Jadi jika keduanya ini berada, jika K berada R dan K berada pada S, maka R dan S itu pasti berhimpit satu garis yang sama. Jadi ini kontradiksi dengan R sejajar S. Nah, karena kontradiksi, maka setengah putaran A dikomposisikan dengan setengah putaran pusat B, K itu tidak sama dengan aksen, atau dengan kata lain, setengah putaran tidak mempunyai titik tetap. Nah, berdasarkan pembuktian tersebut, maka terbukti bahwa komposisi setengah putaran dengan titik pusat itu titik pusat berbeda, tidak mempunyai titik tetap. Nah, karena keduanya kan dua kasus tadi kan menghasilkan kontradiksi. Jadi pengandaian salah, karena pengandaian salah maka teorema terbukti. Jadi benar bahwa komposisi setengah putaran dengan titik pusat berbeda itu tidak mempunyai titik tetap. Nah, dari teorema ini mengakibatkan diberikan dua titik A dan B, ada satu dan hanya satu setengah putaran yang memetakan A ke B.